الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين آمين يا الله يا الله ارحم المسلمين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا الله ارحم المسلمين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا الله ارحم المسلمين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور أوساطها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الآية وقال مفسر رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي علومه في الدارين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة أي جماعة مؤمنة سلفت قبلهم جعلنا منسكا بفتح السين مصدر وبكسرها اسم مكان أي ذبحا قربانا أو مكانه ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام عند ذبحها فإلهكم إله واحد فله أسلموا إن قادوا وبشر المخبتين المطيعين المتواضعين ولكل أمة أي جماعة مؤمنة dan bagi tiap-tiap umat yang dimaksud umat di sini adalah jamaatin mukminah, yaitu golongan kelompok orang-orang yang beriman salafat qablahum yang terdahulu sebelum kamu ja'alna mansakan kami jadikan mansakan zabahan kurbanan penyembelihan kurban au makanahu atau bisa ditafsirkan juga ja'alna tempat penyembelihan ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala
bagi tiap-tiap umat jamaah mukmin, bagi tiap-tiap kelompok orang-orang yang beriman terdahulu, memang sudah ada yang namanya ibadah kurban. Udah ada, bukan zaman Nabi Muhammad doang. Sebelum Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya juga sudah ada syariat kurban. Malah sejak zaman Nabi Adam, ya, di mana kedua anaknya Habil dan Qabil kan disuruh berkorban. Ya, yang singkat ceritanya, Habil korbannya diterima, Qabil enggak diterima. Ya, gitu. Jadi ini juga merupakan suatu suatu syariat. Nah, maka Allah katakan walikulli ummatin ja'alna mansakan. Jadi orang-orang yang beriman zaman dulu memang juga sudah ada syariat berkurban. Zaman Nabi Idris begitu juga. Zaman Nabi Idris ada yang namanya berkurban itu di hari-hari raya tertentu. Biasanya berkorbannya ketika matahari terbenam dan pada saat ada hilal. Ya, bulan baru itu mereka berkurban. Zaman Nabi Musa juga begitu, zaman Nabi Nuh juga begitu. Zaman Nabi Nuh setelah Nabi Nuh selamat daripada dari air bah, selamat dari banjir bandang, itu Nabi Nuh juga berkorban ya di tempat-tempat tertentu, tapi korbannya dibakar dengan cara dibakar. Begitu juga Nabi Musa. Zaman Nabi Musa itu ada juga berkorban. Ya, tapi dua cara. Ada berkorbannya dengan cara hewan korbannya dilepas, diumbar begitu. Ada juga sebagian lagi itu hewannya disembelih. Ya. Kemudian sebelum zaman Nabi Yusuf ada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga seperti itu kan. Ya, singkat ceritanya zaman Nabi Ibrahim itu kan ketika Nabi Ibrahim memang diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan anaknya yang bernama Nabi Ismail. Ya, di mana pisau beriasa Nabi Ismail memang lagi sedang, kalau bahasa kitanya sedang-sedangnya, cakep-cakepnya, lagi sedang-sedang lucunya gitu ya. Gitu ya. Nabi Ismail ketika ditanya, wahai anakku, bapak bermimpi diperintahkan untuk menyembelih kamu, bagaimana pendapatku? Kata Nabi Ismail, ya kerjain Pak, kalau itu perintah Allah, mudah-mudahan bapak termasuk orang yang sabar. Ya, itu jawaban Nabi Ismail. Ya cobalah kalau kita sekarang, kita mimpi begitu, ya kita ngomong sama anak kita, ya nak, ini saya disuruh menyembelih kamu, udah gila bawa-bawa ya udah. Kira-kira begitu. Guru, itu di zaman Nabi Muhammad, di zaman Nabi Adam kurban apa tuh? Kurban apa di zaman Nabi? Binatang juga sih, orang kurban juga. Hewan kurban juga. Cuma si Habil kurbannya diterima, Qabil enggak, karena ada satu dan lain hal. Sama kambing juga? Kambing? Ya kambing, sambil binatang mana saja lah, bisa diunta. Oh. Gitu, ya. Nah, jadi ini merupakan suatu sejarah ya, kurban itu semacam itu. Jadi yang kita pakai ini sekarang itu syariatnya dari sejarah Nabi Ibrahim. Sebelum Ibrahim juga ada. Gitu. Itu tadi. Ya kalau zaman sekarang mah kita dari kayak begitu ya. Ini bapak gila apa ya? Aku mau dipotong kan begitu. Ya. Ya gitu. Ya kalau yang lo kagak. Ya Nabi Ismail ya namanya dua-duanya Nabi lagi kan. Gitu. Ya udah siap aja buat dikorban. Ya. Ya kemudian udah Pak. Ya bahasa kitanya udah Pak siapin pisang tajaman dikit. Kan begitu kata Ismail ngomongnya. Bahasa kitanya. Ya memang apa? Ya biar supaya saya nggak berasa waktu dipotong. Ya tinggal bang emaknya dan nangis sejamanya. Iya, dan nangis sejamanya mikirin bagaimana ini anak gua mau dipotong babanya ini, gitu. Ya pada pada ketika terjadi penyembelihan ya pada akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menggantikan diri Nabi Ismail dengan seekor kambing kibas. Ya dari situlah disyariatkan kita untuk berkurban mengikuti daripada jejak sejarah Nabi Ibrahim. Ya, malah Abdul Muthalib kakeknya Nabi Muhammad pernah berkorban 100 ekor unta. Sekarang bayangin kalau 100 ekor unta berapa miliar itu? Ya, 100 ekor unta berapa miliar? Gitu. Pernah berkorban seperti itu. Nabi Muhammad juga pernah berkorban. Ya 100 ekor unta.
70 ekor dia potong sendiri, 30 ekor dipotong sama Ali bin Abi Thalib. Ya, intinya adalah bahwa yang namanya ibadah kurban memang sudah ada sejarahnya, ya, pada orang-orang yang beriman zaman dulu udah ada. Ya, sampai syariatnya sampai sekarang kita pun disunahkan untuk berkurban bagi orang-orang yang mampu, ya, untuk berkurban yaitu pada hari raya Idul Adha. Ya, dilanjutkan pada ayat mutasyiriknya, ya. Nah, itu yang maksud daripada ayat ini. Wa kullu walikulli ummatin ja'alna mansakan liyazkuru ismallah, supaya mereka dapat mengingat nama Allah ala ma razaqahum, terhadap apa yang Allah telah rizkikan kepada mereka min bahimatil an'am, ya, daripada binatang-binatang ternak inda zabhiha, ketika dia menyembelih binatang tersebut. Ya, gitu. Jadi ketika menyembelih pun memang kita disunahkan untuk menyebut nama Allah. Fa ilahukum ilahun wahid, maka Tuhan kamu adalah Tuhan yang esa. Fa'ahu aslimu in qadu, maka kepadanya lah kamu berserah diri. Wa basyiril mukhbitin, dan berilah kabar gembira kepada al-mukhbitin. Apa ini maksudnya al-mukhbitin? Al-mukhbitin adalah muti'ina mutawaddi'ina, maka berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang taat dan kepada orang-orang yang tawadhu. Alladzina idza dzukirallahu wajilat khabat qulubuhum. Ya, ini penjabaran dari mukhbitin, orang-orang yang taat dan orang tawadhu. Ya, orang-orang yang taat dan orang tawadhu itu adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah wajilat khabat qulubuhum, bergetar takut hati mereka. Ya, bergetar takut hati mereka. Was-sabirina ala ma asabahum minal balaya, dan orang-orang yang bersabar terhadap apa-apa bala daripada ujian yang menimpa kepada mereka. Ini mukhbitin, ya. Jadi maksud mukhbitin adalah pertama, ciri-ciri orang yang mukhbitin. Pertama, apabila disebut namanya, nama Allah Subhanahu wa taala, ya, khafat qulubu, merasa takut hatinya, bergetar hatinya. Gitu. Kayaknya kita kagak ada ini ya. Itu ada Allah, Allah, Allah. Dia menyengir aja dengan takutnya. Saya kata saya banget itu. Itu. Nah, mukhbit itu, ya, waqabat qulubuhum. Bergetar hatinya, gitu, ya. Wasabirina, dan orang-orang yang bersabar, ya, ala ma asabahum minal balaya, atas orang yang bersabar terhadap ujian yang ditimpakan kepada mereka. Ya. Jadi ini diberikan kabar gembira kepada mereka. Nah, terus wal muqimis shalah, dan orang-orang yang menegakkan salat, menjalankan salat bi awqatiha pada waktu-waktunya. Wa mimma razaqnahum yunfikun yatasaddaquna, dan daripada apa-apa yang telah kami rezekikan mereka bersedekah, mereka menginfakkan apa-apa yang telah kami rezekikan. Inilah pengertian mukhbitin, orang-orang mukhbitin, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina ala ma asabahum wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya, itu. Jadi orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah bergetarlah, takutlah hati mereka. Dan orang-orang yang bersabar terhadap apa yang telah menimpa kepada mereka daripada baraya, daripada ujian. Jadi kalau kita bicara ujian ini, ada ujian yang memang dalam berupa kesenangan, ada ujian yang berupa memang yang enggak enakin. Dua-duanya ujian sebenarnya. Ya sehat ya ujian, sakit ya ujian, susah ya ujian, kaya juga ujian. Begitu ya. Gitu. Jangan kalau susah dong merasa diuji, di dalam kaya lupa. Gitu, ya. Gitu. Padahal dua-duanya adalah ujian. Gitu. Dikasih rezeki banyak, ujian juga. Dikasih sedikit, ya emang ujian juga. Gitu. Malah lebih ribet, lebih susah, lebih kita kadang-kadang melupanya. Kadang-kadang kalau dikasih ujian yang enak, lupa. Gitu. Ya banyakkan lalai jadinya. Kalau diuji pakai sakit, pakai susah mah emang udah biasa. Gitu ya. Udah tahu tuh ini ujian dari Allah, ujian ya kata. Iya. Kalau kalian susah dia kata ujian ini gimana? Ujian. Ya paham namanya ujian dari Allah. Tapi kalian senang enggak kata ujian kan? Ya lupa. Ibadah itu ujian juga maksud. Itu ujian juga itu. Gitu. Maka sering saya katakan ujian yang paling paling kadang-kadang kita bikin lalai lupa. Ya contoh, kalau kita dikasih ujian sakit sama dikasih ujian sehat, kayaknya kita lebih dekat kepada Allah ketika dikasih ujian sakit. Apalagi udah dekat mati, ya Allah dekat sama mati kayaknya. Padahal
masih doyan makan, tapi kita udah mati mulu, doyan makan mana? Orang kalau masih doyan makan mah jauh dari mati kan? Iya. Lagi kalau masih doyan makan mah, jadi kalau masih doyan makan mah jauh dari mati masih, gitu. Tapi kalau kita dikasih ujian sehat, lupa. Enak ujiannya, iya, gitu, ya. Akhirnya orang lebih banyak bisa bersabar ya ketika mungkin dikasih ujian yang nggak nyenakin, tapi dikasih ujian yang enak kadang-kadang sabarnya nggak ada, hilang. Yo guru, maaf guru, kalau pas dari ujiannya kapan? Selesai ujiannya kapan? Ujiannya, nah ini sepanjang hidup kita itulah ujian, nggak ada selesainya. Ya, nggak ada selesainya ujian. Emang hidup ini ujian dari Allah, hidup itu sendiri ujian. Kita hidup aja udah ujian, hidupnya aja udah ujian. Selesai nanti, ya udah meninggal ini baru selesai. Ya, artinya sampai kapan sih ujian selesai? Ya sampai kita meninggal dunia. Gitu, ya. Nah, gitu. Jadi Allah katakan dalam Al-Quran nggak salah, ya. Allah ciptakan kematian dan kehidupan kecuali adalah untuk menguji kamu. Gitu, ya. Allah menguji kita, ya. Jadi kalau ditanya sampai kapan ujiannya, ya sampai kita meninggal. Ya, kalau kita bayangin coba aja dah. Pasti sepanjang hidup kita pasti ada aja ujiannya. Cuma dengan ritme yang berbeda, dengan cara yang berbeda. Ya karena memang dengan ujian itulah akan mengukur daripada kadar keimanan kita. Gitu. Jadi kenapa Allah uji kita? Ya untuk mengukur kadar keimanan kita. Gitu. Untuk menguji, kalau seandainya nggak ada ujiannya, bagaimana mengukurnya di kadar keimanan orang? Gitu. Jadi untuk mengukur kadar keimanan seseorang, ya Allah uji. Gitu. Ya. Itu cuma tadi ada yang mungkin bersabar ketika diuji, ada yang ketika diuji mungkin keimanannya justru lebih naik, ada juga yang buat diuji dikit udah ngeper. Ya udah nyerah aja, udah nyerah aja dah. Jadi tuh kan, nah itu nggak adil katanya, masuk gak boleh diuji, baru semua juga. Kan begitu. Padahal orang lain juga punya ujian, cuma caranya yang beda. Mungkin orang satu diuji pakai susah, yang satu lagi diuji pakai kaya. Ya kata guru, ya kata saya mau diuji kakak habis ini ujiannya. Iya. Tapi nyeletuknya Tuhan nggak adil. Tuhan nggak adil ya, kayak nakut ya diuji gitu, diujinya pakai itu lagi ya tenang. Gila kita diuji pakai begini, ya padahal udah jangan adil begitu. Gitu. Ya, padahal kalau itu saya katakan mungkin kalau kita diujinya pakai dengan katakanlah dengan harta yang banyak, harta yang melimpah, yang mungkin lebih menyesatkan kita bisa jadi. Gitu, ya. Bangun. Iya. Ntar aja sampai ngeluh mulu. Entar coba kita bicara tentang konangan nanti nih, ya. Nah, jadi karena orang-orang yang sabar ketika mendapat ujian dari Allah itu tergolong orang-orang yang mukhbitin, orang-orang yang mutiin, mutawaddi'in, orang-orang yang memang nanti akan mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Wal burna jama'atu badanatin wa yal ibilu ja'alnaha lakum fi sya'airillahi a'lami dinihi. Dan unta-unta, ya, yang kami jadikan akan dia bagi kamu min syairillah, daripada syiar-syiar Allah, a'lami dini, yang merupakan tanda-tanda agamanya, lakum biya khairun, bagi kamu pada unta itu ada kebaikan-kebaikan, namun di dunia ada kemanfaatan di dunia, kama taqaddama sebagaimana telah terdahulu, wa ajrun bil uqbah, dan juga ada pahala di dalam akhirat. Artinya dari Allah Subhanahu wa taala unta itu dijadikan min syairillah, dan juga ada kemanfaatan, ada kebaikan yang terkandung dalam unta, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia, umpamanya kita sembelih unta, orang tidak bisa makan daging unta. Di akhirat, dengan gara-gara kita berkorban unta, akhiratnya apa? Kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu, ya. Nah, wazkuru smallahi 'alaiha indan nahriha, maka sebutlah nama Allah ketika kamu menyembelihnya. Ya. Jadi sebutlah nama Allah, wazkur ismallah, sebutlah nama Allah ketika kamu menyembelihnya. Ya.
sawabun, ya, qaimatun ala salasin ma'kulal rabi'a wa ma'kulal yadil yusra. Artinya paskurusmallahi alaihi indan nahri sawab qa'imatan ala salasin ma'kulatal yadil yusra. Dan sebutlah nama Allah atasnya, atas onta tersebut indan nahriha, ketika kamu menyembelihnya. Sawafan qa'imatan, artinya dalam keadaan berdiri, ala salasatin, atas tiga kakinya begitu. Salah ma'kulatil yadil yusra, terikat, hal keadaannya terikat kakinya atau tangannya yang kiri. Jadi kayak kita di sini dempal itu kan sapi gitu. Nah, gitu kira-kira. Faidah wajabat junubuha saqatat ilal abdi ba'da nahri wa huwa waqtul akal minha faqulu minha insyaitum. Maka apabila sudah jatuh lambungnya ke tanah, kemudian setelah dipotong wa huwa waqtul akli, dan itulah waktu memakan daripadanya, faqulu minha, maka makanlah daripadanya insyaitum kalau kamu mau. Artinya begini, ketika itu maka sebutlah nama Allah atasnya, sebutlah nama Allah, ya, ketika kamu menyembelihnya. Kapan menyembelihnya? Nah, menyembelihnya itu adalah, kalau di sini kan dibilangin cara dempalnya, kaki kirinya diikat, kemudian dua tuh 3 kaki, gitu ya. Kemudian jatuh, begitu jatuh baru dipotong. Setelah dipotong, selesai disesetin, baru dimakan. Kan nggak mungkin baru potong kita geragotin, nggak mungkin, sebelum dipotong dulu, begitu. Fakulu minha, maka makanlah daripadanya insyaitum jikalau kamu kehendaki. Wa at'imul qani'a, dan berikanlah makan kepada orang yang qanaah. Ya, jadi wa at'imul qani'a, dan berikanlah kepada orang-orang yang qanaah. Gitu, ya, qani. Alladzi yaknamu mimma yu'ta. Apa yang dimaksud dengan qani? Orang yang qana, yaitulah orang-orang yang merasa cukup dengan apa yang telah diberikan. Wala yus'alu wala yata'arradu, dan tidaklah ia meminta dan tidak juga dia mendatangkan diri untuk diberi, ya. Jadi riwayat aradu, jadi mendatangkan diri untuk diberi. Jadi orang-orang yang qanaah itu adalah orang-orang yang memang merasa cukup dengan apa yang diberi, qanaah, ya. Wala yas'alu, dan juga yang nggak minta-minta. Wala yata'arradu, tidak memperlihatkan dirinya untuk diberi, gitu, ya. Jadi orang-orang yang qanaah. Jadi ini yang ingin saya sampaikan di sini adalah sifat qanaah, ya. Itu sifat qanaah yang memang adalah merupakan sesuatu hal yang perlu di dalam hidup kita. Qanaah itu apa sih, kan kira-kira begitu. Qanaah itu pada intinya adalah kita merasa cukup dengan apa yang Allah sudah berikan, gitu. Jadi hal-hal yang terkandung dalam sifat qanaah, pertama, menerima dengan rela atas apa yang ada. Kita enggak kagak qanaah kita mah, gitu. Ini kurang, yang kurang, keqanaah, namanya berbahasa cukup. Jadi dikatakan qanaah, pertama, kita menerima dengan apa yang ada kepada kita, menerima dengan rela atas apa yang ada. Yang kedua, ya, memahami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon kepada Allah atas tambahan yang patut. Nah, kita memang kerjaannya begitu, mintanya ngomong, ya Allah beliin saja ini baru supaya beli tanah 2 hektar aja. Lah kerjaan lu begitu, mintanya begitu, namanya keronaan. Jadinya kalau mau minta yang sesuai sama kita, Pak, gitu. Kalau mau minta yang sesuai sama kita. Kalau orang qanaah begitu, nah emang kita kerjaan kita gajinya emang 50.000 sehari. Lah jangan juga, ya Allah mintanya yang macam-macam, jangan. Ya, jadi memohon kepada Allah atas tambahan yang pantas, ya, dan tetap berusaha. Jadi ini kadang-kadang kita akhirannya kan, ya memang kita penghasilnya begini, mintanya banyak banget lagi.
Ya, yang dulu dari ukuran dia, di luar ukuran gitu. Dan karena juga nggak tercapai nih, nggak tercapai apa yang dia minta. Sujud sama Allah. Ya Allah sih begitu ya. Ya masa jadi kasih begitu, gue minta mulu, orang gue sembahyang mulu, jadi kasih. Tapi guru minta sebanyak-banyak mah nggak apa-apa kan? Yang minta banyak ukurannya apa? Ya, ukur seukuran kita. Yang artinya kita ukur nih, kita ukur sama kita yang kita adanya penghasilan begini. Ya Allah, cukupkanlah penghasilan saya. Yang penting mah cukup kan. Penghasilan 50.000 bisa nggak cukup? Bisa kalau lu mau cukupin mah apa? Gitu bisa. Dalam arti kata bahwa ketika kita mohon kepada Allah, kita juga pandang diri, melihat diri, begitu. Pandang diri kita, ya iya ya, ibadah saya masih begini. Kemudian juga emang ya profesi saya begini. Saya minta sama Allahnya begini aja dah, jangan tinggi dah, gitu. Jangan sampai melampaui batas daripada apa yang seukuran sebenarnya, pada ukurannya jauh daripada ukuran kita. Gitu. Ya, besok ukurannya ada. Yang ketiga, menerima dengan sabar segala ketentuan dari Allah. Nah, kita jarang kurang. Ya, kita kadang-kadang kurang sabarnya nih. Ya, dikasih segini kagak sabar ya Allah, kagak sabar banget. Akhirnya apa tahu dipentit punya orang kan ya sabar. Gitu. Ya. Ya, jadi itu qanaah. Gitu. Ya, itu qanaah. Ya kan memang kalau hikmah qanaah itu banyak masih kalau kita mau kita mau makanya saya catat hikmah qanaah. Saya catat itu pertama, tidak tergiur dengan kekayaan orang lain. Tuh. Tidak tergiur dengan kekayaan orang lain. Itu qanaah. Kalau kita udah qanaah, kita cukup dengan apa yang sama kita nggak tergiur sama orang lain. Kadang-kadang kan begini. Kenapa kita kadang tergiur dengan apa dah? Kadang tetangga punya ini, aduh, cuma enak punya begini. Kurang aja, gitu. Ya kenapa? Karena kitanya masih berasa kurang. Yang kedua, merasa cukup dengan apa yang dikaruniakan Allah. Cukup. Yang ketiga, dapat menghindari sifat gurur, ketipu. Ketiga, dapat menghindari rasa ujub dan juga dapat menghindari pada suul adab. Nah, ini daripada hikmah qanaah. Jadi kalau kita qanaah itu dapat menghindari kita dari gurur, dari tertipu. Berarti nggak tertipu hawa nafsunya. Banyak banget tertipu akhirannya. Ya tertipu sebenarnya bisa. Kemudian ujub. Nah ini yang kadang-kadang kita jadi dapat menghindari diri daripada suul adab pada Allah. Karena kagak qanaah, ini tadi kan kita bicarakan. Karena nggak qanaah, akhirnya apa? Kita hanya berprasangka buruk kepada Allah. Ya, karena sedikit nggak merasa cukup, ya kurang. Akhirnya apa tadi saya katakan? Kita hanya suuzon sama Allah. Ya kenapa? Karena kita nggak qanaah, itu doang. Kalau kita apa yang Allah berikan kita ada, ya Allah cukup, alhamdulillah, syukur masih ketemu. Ya makanya yang susah qanaah. Saya juga ngomong susah, makanya gitu susah. Memang perlu dilatih. Iya, gitu. Memang perlu dilatih Pak Musuh, kudu dilatih. Cuma memang hikmah qanaah yaitu pertama dengan sifat qanaah tadi kita nggak mudah tergiur dengan apa yang orang miliki, begitu. Nggak mudah tergiur. Kemudian kita merasa cukup dengan apa yang kita dikaruniai Allah. Dengan kita sifat qanaah. Ya kalau seandainya kita masih merasa kurang tuh, itu namanya belum qanaah, Bang. Masih proses untuk mencapai qanaah. Ya. Ketiga, dapat menghindari kita dari sifat gurur. Ya, dari ketipu kita kadang-kadang saking hawa nafsunya hanya ketipu. Betul. Ya, karena merasa kurang, karena merasa ini kurang pas, karena merasa kurang banyak, akhirnya apapun dia kerjakan. Enggak yang melanggar hukum juga dia kerjain aja, yang penting hawa nafsunya tercapai. Tipu dah akhirnya. Ya kadang-kadang kagak ketipu, ya nipu kalau begitu. Ya, gitu. Yang ketiga ini juga dapat menghindari kita daripada suul adab kepada Allah. Ya, jangan sampai kita suuzon kepada Allah. Gara-gara kita simpan gasip nggak ada qanaahnya, nanti kita suuzon sama Allah. Nah, ya, gitu. Nah, jadi yang ketiga, yang keempat juga dapat menjauhkan kita dari hawa nafsu.
kan nafsu ribet buat hawa nafsu ya. Jadi hawa nafsu yang kadang-kadang juga kita susah untuk menghindarinya, susah untuk memanage-nya lah bahasa kita. Karena setiap kita pasti punya hawa nafsu. Jadi makanya di dalam ayat tadi, berikanlah makan kepada orang-orang yang qanaah, orang-orang yang merasa cukup. Ya, qanaah, merasa cukup. Ini memang paling berat qanaah ini, sekali berat. Ya, maka kata Imam Syafi'i kan, ya kalau ente mau kayak raja di dunia harus memiliki sifat qanaah. Ya, mau nggak jadi raja silakan. Mau kayak raja-raja dunia, walaupun kita umpama nggak sekaya raja dunia, ya punya sifat qanaah itu bisa menyamakan, mensejajarkan diri kita dengan raja-raja. Kenapa nggak bisa aja? Nah, kita dikasih segini qanaah cukup udah. Ya kan yang penting mah cukup bagi dia. Beli mobil cukup, beli tanah cukup. Yang ente mau kawin lagi cukup, apa? Yang penting mah cukup, gitu ya. Jadi sifat qanaah memang sesuatu hal yang boleh dikatakan berat ya, tapi memang harus ada dalam diri kita. Itu supaya untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah, kemudian juga kita tidak tergiur dengan kehebatan dunia, kemegahan dunia, gitu, supaya hidup ini bisa menjadi tenang. Karena kadang-kadang tidak bisa tenang itu karena kita merasa kurang, merasa tidak cukup, jiwa uber-uber sampai kemana-mana. Hasilnya memang udah kita kasih segitu aja. Gitu. Hasilnya udah ditukar kemana-mana segitu aja enggak? Gitu ya. Ya kadang-kadang namanya gimana sih biar supaya kita punya sifat qanaah? Ya, maka biar supaya punya sifat qanaah, pertama dari segi perbuatan kita. Bagaimana coba dari segi perbuatan kita? Ya pertama, hendaklah kita hemat, tepat waktu, efisien. Artinya begini, kadang-kadang padahal belum dibutuhin, kita udah pikirin. Itu kan salah satunya juga. Jadi kita nih kadang-kadang begini, kita pun pakai sepeda masih bisa ya, udah pengen punya motor, padahal masih bisa pakai sepeda. Akhirnya apa? Kredit jabanin. Nah akhirnya kredit macet di Uber. Motor kagak punya, tunggakan punya. Kan begitu. Artinya kita ukur. Dan kita pun sebenarnya diajarin buat menyusun mana sih kepentingan, kebutuhan yang utama, yang pokok, ya, yang sekunder, primer, gitu kan ada kan? Kebutuhan primer, sekunder, tertier, kan begitu. Kadang-kadang nih kita salah nempatin. Yang sebenarnya cuma penghias doang kita jadiin pokok. Yang pokok kita jadiin cuma kebutuhan penghias. Ini yang kadang-kadang kita salah. Nah itu dia kan hawa nafsu lagi aja memasukkan. Gitu. Artinya susun, diajarin saya kalau sih amal perbuatan kita jadi hemat, cermat, tepat gitu. Artinya kalau memang ini kebutuhan pokok, ini dulu kita duluin. Baru mana kalau ini udah cukup, baru yang ini sekundernya, tertiernya, yang primer dulu. Kadang-kadang nih kebutuhan pokok belum, kita udah mikirin yang sekunder, gitu, ya. Ya biar susah sohor, kita kan kadang-kadang begitu, ya kan? Ya kita anak mini kok kagak makan, yang penting motor baru aja mungkin begitu, ya, gitu. Ini kadang-kadang inilah yang membuat kita jadi nggak qanaah, merasa nggak cukup. Jadi salah satu cara kita bersifat qanaah dari segi amal perbuatan kita. Jadi mana yang pokok, mana yang sekunder, mana yang tertier, ya, mana yang kebutuhan yang pokok, mana yang cuma kebutuhan penghias, mana yang kebutuhan cuma yang utama, ya. Jadi kita tempatkan di situ. Yang itu saya katakan tadi, kadang-kadang kita menempatkannya salah, ya. Kebutuhan pokok kita jadiin kebutuhan tambahan kita jadiin kebutuhan pokok. Artinya kadang-kadang kita terbebani pada kebutuhan yang sebenarnya bukan kebutuhan pokok, gitu. Akhirnya merasa kurang mulu. Padahal kalau kita lihat, ya sekedar makan mungkin bini kagak kelaparan. Ya walaupun pakai gizi kan ada namanya kan begitu. Aja secara pokok udah ketemu. Sekarang kan kue
ukurannya begitu makan udah daging mulu lagi. Ya kita ukur. Gitu. Emang tahu kan makan buah handikul tahlilan doang. Gitu. Repot jadinya. Ya. Nah, yang kedua nih, biar supaya kita punya sifat tangan, punya apa sifat kona, caranya adalah pendek angan-angan, jangan jauh-jauh angan-angannya. Ya, jangan jauh-jauh. Harus pendek angan. Moga kita tawa ya. Jangan kejauhan angan-angannya. Masuk dulu aja tawa mulu. Ya, jangan jauh-jauh angan-angannya. Ya, maksudnya jangan jauh-jauh, jangan tinggi-tinggi angan-angannya. Itu kan kadang-kadang yang ngajakin surga kan angan-angan kita. Gitu, ya. Makanya hidup itu gampang. Yang sulit itu gaya hidup. Oh gitu. Kayak waktu mulu ngomongnya. Jadi bener gitu. Ya. Ya, jadi yang hidup itu gampang, yang bikin susah gaya hidup. Yang bikin susah gaya hidup. Gitu. Ya. Jadi pendek angan-angan, jangan terlalu banyak kepengenan. Ukur sama diri kita. Ya, pendek angan-angan, jangan terlalu panjang, pengenan banyak banget. Iya, begitu. Ya, pengennya banyak banget, pengen ini, pengen itu, pengen ono. Akhirnya stres sendiri, ya setelan ya. Berarti guru begini kali, kalau gantung cita-cita setinggi langit itu berarti salah ya? Hah? Salah juga. Gantung cita-cita setinggi langit itu jadi motivasi, bukan jadi tujuan, motivasi itu. Boleh, gantungan kita setinggi langit itu motivasi, artinya kita kalau punya target jangan muluk-muluk. Boleh tinggi mau punya target mau boleh, gitu ya, gitu. Cuma disesuaikan, boleh aja, ya, boleh, ya, gitu. Punya cita-cita setinggi langit, gitu ya. Yang kagak boleh itu angan-angan menghayal mulu, gue pengen ini, ini, gitu ya. Iya, emang penghasilannya ya emang kerja mancing mulu, punya mobil, bagaimana coba? Iya, emang joran mulu dipegang. Ya, joran mulu mobil dipegang, joran mulu nih umpama begitu. Dia menghayal kapan gue punya BMW yang biar sih mancing mulu, gimana? Ya. Gitu artinya kalau kita mau buat kona pendek angan-angan. Sehingga kita tidak tergantung kepada pemikiran kebutuhan-kebutuhan yang mana yang lebih pokok. Juga kita dapat mengendalikan hawa nafsu, angan-angan dipendekin, hawa nafsu kita kendalikan. Ya, itu. Nah, yang ketiga cara kita sifat qanaah adalah melihat ke bawah dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia jangan kita lihat ke atas, ke bawah. Kita punya sepeda, alhamdulillah punya sepeda, orang-orang jalan kaki kan gitu. Kita jangan kaget, ya alhamdulillah orang-orang ngesor, gempor, bisa jalan gitu. Nah, lagi masih gua bisa ngesor, orang-orang pernah mati, itu alhamdulillah, masih walaupun ngesor itu masih bisa. Kan begitu. Jangan kalau dunia yang kelihatan ke atas itu salah, ya. Jadi nggak ada sifat qanaahnya, ya. Gitu. Yang keempat, kita harus menyadari bahwa betapa beratnya untuk mempertanggungjawabkan harta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya karena berat memang untuk mempertanggungjawabkan harta. Kan sering diungkapkan kalau orang kaya ya kan nanti di sono ya pertanyaannya banyak. Ya nanti di hadapan Allah pertanyaan banyak. Ini harta dari mana dapatnya? Bagaimana caranya? Terus digunakan buat apa? Bagaimana cara gunainnya? Kan begitu. Lah kalau Yesus sama apa mau ditanya? Enggak ada. Kan begitu. Ya kalau jangan ada harta lu boleh tanya. Lah coba kalau orang banyak hartanya mah. Lalu ditanya nanti, ini dapat dari mana? Bagaimana cara dapetinnya? Gitu. Iya kan? Ya kemudian dia manfaatin sebagaimana dengan cara yang baik atau tidak. Lah kalau emang gak ada hartanya, lah aku mau ditanya mah gak punya sih mau ditanya bagaimana? Gitu. Ya jadi salah satu cara untuk memilih sifat qanaah karena ya apa namanya ya itu tadi kita harus pahami bahwa betapa berat untuk mempertanggungjawabkan harta. Ya dengan demikian, tapi kita sifat qanaah bukan boleh enggak apa namanya bukan berarti enggak boleh usaha udah mencukupi dengan dia
itu mah kudu jangan juga udah sifat kona, katanya tadi suruh sifat kona, ya cukup, rasa cukup apa yang ada, udah cuma ada begini, ada yang begini, udah begini aja udah. Ya salah juga, gitu. Bukan begitu artinya kona itu begini, paling tidak kita sudah berusaha maksimal, tapi sekian syukuri, terima, begitu maksudnya. Jangan banyak ngedumel, memang segini lah ukuran saya. Gitu itu maksudnya. Yang penting usaha maksimal dengan apa yang kita mampu, itu namanya kona'ah. Ya, kalau umpama belum usaha udah kona'ah, bukan kona'ah, namanya nyerah itu mah. Itu ya, itu ya. Tapi yang namanya kona'ah bukan berarti tidak ada usaha, tetap harus ada usaha, gitu ya. Nah, inilah makanya kebetulan lagi wa'atimul qani'ah alladzi yuqna'u mimma yuqta. Dan berikanlah apa yang disembelih tadi kepada orang-orang, beri makanlah kepada orang yang qana'ah. Ya. Alladzi yuqna'u mimma yu'ta. Artinya orang yang merasa cukup dengan apa yang diberikan. Wala yas'alu, dan juga tidak ia meminta-minta. Wala yata'arradu, dan mereka juga tidak menampakkan diri untuk diberi. Ya, gitu. Kalau kita kan kadang di sini Idul Adha nggak ada yang begini nih, nggak ada. Ya. Coba itu Bang Gibar tanya waktu kemarin Idul Adha, ada yang begini. Kalau ada saya jangan sudah cukup, nggak ada. Udah dikasih lima 4 ukur gimana, gitu. Ya, gitu. Padahal wa'atimul qani'ah, ya, dan berikanlah makan kepada orang-orang yang qanaah. Jadi, ya, orang qanaah, orang yang merasa cukup dengan apa yang diberikan. Wala yas'alu, dan juga nggak minta-minta, gitu. Wala yata'arradu, dan juga tidak menampakkan dirinya untuk diberi. Wal mu'tar as-sa'il wal mu'tar, ya, dan orang-orang yang meminta, baru urutan kedua, ya. Jadi urutannya kalau mau dikasih nih orang yang qanaah dulu kasih, ya, baru orang yang emangnya minta-minta betul, ya, gitu. Awil mu'taradi, atau orang-orang yang menampakkan diri untuk diberi, baru dia, ya. Kadzalika misal dzalika takhsir, kadzalika ay misal dzalika takhsir sakharna, ya, halakum bi anta hura wa tarqu wa illa lam tuti. Dan demikian itulah sebagai umpama disebut misal, demikian itulah daripada penundukan Allah Subhanahu wa taala, sakharna, kami tundukkan akan dia, akan sampaikan apa yang akan mentaati lakum bagi kamu, bi antal haram, dengan bahwasanya engkau menyembelihnya, wa tarkaba, dan engkau mengendarinya, wa illa lam tuti, kalau seandainya Allah enggak tundukkan maka enggak mampu kamu untuk menyembelihnya, la'allakum tashkurun an'amilakum, supaya kamu bersyukur terhadap nikmat-nikmat atas kamu. Nah, jadi kita bisa menyembelih sapi, kita bisa menyembelih onta, itu gara-gara onta itu bukan karena gara-gara onta itu ditundukkan oleh Allah. Bahkan kalau umpama kita motong ayam aja, bukan semata-mata kita bisa motong ayam. Memang ayam itu ditundukkan oleh Allah supaya kita bisa potong. Lah kalau Allah kehendak itu ayam lawan, lah bisa aja, mengapa? Kagak bakal kita bisa potong ayam. Tapi kata Allah wasakharan, itulah kadzalika sakharna halakum, demikian begitulah kami tundukkan akan onta-onta itu bagi kamu, supaya kamu bisa menyembelihnya dan kamu juga bisa mengendarainya. Wa illa lam tuti, kalau seandainya Allah nggak tundukkan onta itu untuk bisa disembelih, nggak bakal kita bisa sembelih. Jadi kenapa onta bisa disembelih? Hakikatnya karena memang onta itu ditundukkan buat kita supaya kita bisa menyembelihnya. Gitu. Ya kalau Allah nggak tundukkan buat kita bisa sembelih, nggak bakal kita bisa nyembelihnya. Jadi intinya adalah kita bisa nyembelih onta, ya kan onta itu ditundukkan sama Allah untuk kita. Kita bisa nyembelih ayam sama, ya ayamnya tundukkan oleh Allah untuk kita bisa sembelih. Tuh guru, maaf guru. Ya. Emang kalau doa nyembelih apa sih? Doa nyembelih? Iya. Disembelih Bismillahirrahmanirrahim cukup. Oh gitu. Nah, iya. Ya, nyembelih biasa kan? Iya. Nah, iya, udah Bismillahirrahmanirrahim hati udah apa? Iya. Itu semua binatang sama doanya begitu. Sama gitu loh, apa? Oh gitu. Ya, gitu. Kamu bagaimana motong? Ya kamu potong tujuh kali teh. Gitu. Tahu udah Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Udah. Yang penting kan syaratnya kira. Ya kalau kita nanti bicara masalah penyembelihan kan memang ya ada syarat-syaratnya, dan dibuat syarat mereka kan apa sih yang mesti dipotong, dan di sini terus ada kerongkongan, ada hukumnya, ada tempat keluar
masuknya napas, produk makanan, ada yang disebut dengan di sini urat sini kanan kiri potong gitu ya. Ya kalau masalah baca doa khusus ya kakak ada yang bismillah doang, itu pun disunahkan. Ya disunahkan membaca bismillah. Lalu bagaimana kalau ada orang motong nggak baca bismillah? Nggak apa-apa, asalkan jangan diniatkan untuk yang lain. Ya, itu sunnah hukumnya membaca bismillah. Gitu. Yuk, tadi nih ente potong ayam nih, ente potong ayam kelupaan nggak bismillah. Ya nggak apa-apa, asalkan ketika potong jangan diniatkan buat hal-hal lain, umpama buat pesugihan atau buat mbah karunono, buat ini, jangan. Kalau sekali kali langsung potong gitu aja tanpa bismillah, nggak apa-apa. Ya, karena sunnah membaca bismillah. Gitu, ya sunnah. Dulu kalau tambahin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Dicakap. Yang depan, Bismillahirrahmanirrahim. yang depan guru doang begitu. mau potong apa? Depan guru doang begitu tuh. Ya siapa tahu semua potong ayam. Iya. Ngapain kita mau berkah? Ayo kan. Bisa begitu. Ya biasa kan muda anak laki orang rumah ayam kan begitu. Bisa. Udah ada no. Iya, ya nggak apa-apa gitu ya. Gitu. Tapi memang sekali lagi disunahkan kita untuk membaca bismillah. Ya, maka ada yang mau bertanya, bagaimana kalau nggak baca bismillah? Kalau nggak baca bismillah sah nggak? Prinsipnya sah, Oh gitu. asalkan jangan diniatkan sesuatu hal kepada selain Allah. Gitu. Jadi ente mau nggak baca bismillah, tapi katakanlah kalau zaman dulu kan ada yang namanya berhala Lata dan Uzza. Ya begitu motong jangan baca bismillah, tapi dia membaca atau meniatkan untuk Lata dan Uzza, itu nggak boleh, haram potongannya. Tapi kalau semata-mata dia memang nggak menyebut bismillah dan tidak menyebutkan yang lainnya, nggak apa-apa. Gitu. Ya karena memang sunnah ya baca bismillah. Juga potong pakai yang tajam. Karena sunnah juga pakai yang tajam, pakai pisau, pakai yang tajam. Tapi nggak boleh pakai kuku, nggak boleh pakai gigi. Lah kan yang dulu katanya bangunnya apa? Baru berupit wajib potong gini nih. Lagi begini ya dulu. Ya tembus aja nggak boleh, potong pakai kuku. Lah belum kan kecil banget, belum boleh jelepet. Ya anak kamu namanya juga ada tambunan nyala, cepet-cepet gitu truk gitu. Tambus dah. Ya tambus. Itu nggak boleh, motong pakai kuku nggak boleh. Itu ngerasain dulu. Oh, bener gitu. Ya atau pakai gigi gitu nggak boleh. Tapi Ustaz dulu banyak pakai olat bagaimana itu? Oleh nggak boleh. Ya karena harus sesuatu dengan sesuatu yang tajam. Asal jangan pakai gigi atau pakai kuku, walaupun kuku tajam, gigi tajam, itu nggak boleh. Kalau olat itu kulit bambu kena. Yang sudah pakai olat pemain. Iya. Zaman dulu orang sudah pakai apa? Motongnya pakai olat gitu kan. Tajam, gitu. Ya boleh kalau pakai olat mah, gitu. Ya asal jangan pakai kuku. Yang saya ceritakan tadi ya mengalami itu zaman kecil begitu. Gitu. Zaman nyelepet. Kalau sekarang kan ya Emang udah ada padi. nyelepet gitu ya, jebak dan lain sebagainya, buru ayam-ayaman, satu ragu begini, jadi udah jebak dapat, waduh, ada tabunan itu bulu lapar namanya juga di sawah namanya juga, motor dengan pisaunya, jepetik gini tuh, iya baru makan, gitu udah ngapa nih, belum bikin juga lagi, gitu, ya, cepot tes aja dulu gitu, ya, gitu, ya, jadi sekali lagi ya kita bisa menyembelih onta, kita bisa menyembelih sapi, yaitu karena memang Allah yang menentukan. Gitu. Karena dikasahkarna halakum la'allakum tashkurun. La yanalallaha luhumha wala dimamha. Tidaklah sampai kepada Allah dagingnya dan tidak juga sampai kepada Allah darahnya. Ayalah yurfa'ani ilaiha. Artinya tidak terangkat keduanya itu kepada Allah. Artinya kalau kita nyembelih ya kita berkurban, dagingnya, darahnya itu nggak sampai kepada Allah. Ya walakin yanahum taqwa minkum. Tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita kepada Allah. Ya dagingnya sampai kemana? Ya sampai ke kita, dagingnya buat kita juga. Ya jadi yang sampai itu bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi yang sampai kepada Allah adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyul qailu minkum al-amal salih. Artinya yang diangkat kepada Allah itu adalah daripada kamu yang amal-amal soleh, al-khalis yang ikhlas, al-amal soleh al-khalis ulahum iman.
Artinya yang saleh, amal-amal perbuatan yang baik, yang saleh, ya, lagi ikhlas. Lahu ma'al iman, baginya beserta keimanan kepada Allah. Kadzalika sakhkhara lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum. Demikian juga Allah tundukkan, ya, akan dia bagi kamu litukabbiru, supaya kamu membesarkan Allah Subhanahu wa taala 'ala ma hadakum, terhadap Allah hidayahkan kepada kamu. Arsyadakum lima'alimi dini, Allah berikan petunjuk kepada kamu bagi tanda-tanda agamanya, wa manasik haji dan manasik hajinya, wa basyiril muhsinin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik, al-muwahhidin, orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yudabbirul ladzina amanu wallahu a'lam bissawab. Demikian itu, mudah-mudahan insyaallah ada manfaatnya. Lebih kurangnya mohon maaf. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.